Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Nah, di sini judul video admin di sini teman-teman adalah semoga ada kebijakan baru. Kategori guru ini meski lulus seleksi administrasi kemungkinan tidak ikut ujian P3K untuk tahap 1. Jadi di sini ada istilahnya teman-teman itu ada yang lulus seleksi administrasi ya lulus, tetapi ternyata teman-teman tetap tidak bisa mengikuti ujian P3K di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Jadi meskipun kita lulus seleksi administrasi, tapi ternyata teman-teman itu tetap tidak bisa mengikuti atau kemungkinan besar itu teman-teman tidak ikut ujian P3K tahap 1. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Teman-teman, ayo simak video ini sampai selesai. Jadi yang pertama itu teman-teman ya, di resume pendaftaran itu istilahnya pada saat teman-teman mengecek halaman SSCSN teman-teman pada saat pengumuman, kemudian muncul kondisi seperti ini. Pemerintah Kabupaten Kampar tidak membuka atau menunda pengadaan P3K Guru 2021. Anda akan dapat mengikuti seleksi kompetensi pada tahap ketiga. Namun tetap harus mengakhiri pendaftaran sebelum tanggal 26 bulan 7 2021 pukul 23.59 menit 59 detik. Jadi ini adalah contoh kabupaten yang itu tidak membuka pendaftaran atau menunda pengadaan P3K Guru tahun 2021. Sehingga teman-teman guru honorer yang ada anggaplah di kabupaten ini itu tidak bisa mengikuti ujian seleksi guru P3K di tahap 1 karena memang instansi yang ditempati mendaftar itu menunda pengadaan P3K. Nah, seperti itu. Namun intinya teman-teman itu tetap bisa mengikuti ujian P3K tapi tidak di tahap 1, tapi di tahap 2 atau di tahap 3. Sehingga secara otomatis itu teman-teman harus tetap harus tetap mengakhiri pendaftaran sebelum tanggal 26 bulan 7 2021 pukul 23.59 menit 59 detik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, terkait dengan yang hal ini bahwa ada guru honorer yang lulus seleksi administrasi tetapi tetap tidak bisa mengikuti ujian P3K selain memang karena kabupaten kotanya atau instansinya itulah yang menunda atau tidak membuka pendaftaran guru P3K di tahap 1, tapi ada juga karena memang ada kelalaian atau sedikit blunder atau kesalahan dari pelamar itu sendiri. Nah, di sini terkait dengan yang dikatakan reset pendaftaran teman-temannya, ini sudah sering admin bahas di sini bahwa penjelasan tentang pesan SMS Kemendikbud terkait reset. 1. Pelamar dari kategori honorer sekolah negeri dan THK 2 yang muncul tombol reset di aplikasinya dan mendapatkan formasi di ujian tahap 1 agar segera melakukan reset dan memilih formasi yang tersedia. Dikhawatirkan bila tidak reset, formasi yang dipilih saat ini sebenarnya merupakan formasi yang tidak dapat dilamar. Kemudian yang kedua, pelamar dari kategori honorer swasta dan PPG itu dapat mengabaikan tombol reset. Kemudian yang ketiga, pastikan menyelesaikan pendaftaran hingga submit final resume, seperti itu ya. Jadi terkait di poin berapa ya? Terkait di poin 1 teman-teman ya. Kita lihat terkait di poin 1. Terkait di poin 1 teman-teman ya. Seperti ini. Penjelasan tentang pesan SMS Kemendikbudristek itu nomor 1 itu yang sangat fatal jika kita langgar teman-teman ya. Ini nomor 1.
Kenapa admin katakan sangat fatal ketika teman-teman langgar? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa tombol reset itu yang muncul tombol resetnya di aplikasinya dan mendapatkan formasi di ujian tahap 1 agar segera melakukan reset dan memilih formasi yang tersedia. Nah, dikhawatirkan bila tidak reset, formasi yang dipilih saat ini merupakan formasi yang sudah tidak dapat dilamar. Nah, ini maksudnya contohnya adalah misalkan si guru A itu melamar di sekolah B misalkan ya, sekolah B. Nah, padahal di sekolah B itu anggaplah ada dua guru honorernya dan dua formasi yang disediakan. Jadi secara otomatis terjadi penguncian formasi. Nah, ternyata si guru yang ini, si guru A itu tetap melamar di sekolah tersebut. Nah, pada saat muncul tombol reset, maka guru ini harus segera melakukan tekan tombol reset. Kenapa? Karena memang formasi yang dilamar di sekolah A itu sudah tidak bisa lagi dilamar karena sudah diisi oleh guru honorer induk. Nah, dikhawatirkan teman-teman, dikhawatirkan ketika teman-teman tidak melakukan reset dan ternyata teman-teman itu lulus seleksi administrasi, itu teman-teman itu dikhawatirkan itu tidak bisa mengikuti ujian seleksi guru P3K tahap 1. Catat ya teman-teman ya, meskipun teman-teman lulus seleksi administrasi ya, yang seharusnya ketika teman-teman lulus seleksi administrasi, teman-teman itu harus ikut di tahap pertama. Ternyata teman-teman tidak ikut di tahap pertama hanya karena teman-teman kemarin mengabaikan pesan SMS dari Kemendikbud terkait reset pendaftaran. Jika memang pada saat teman-teman melakukan pendaftaran di sekolah lain, itu seluruh formasi yang disediakan di sana itu sudah diisi oleh guru honorer sekolah induk, seperti itu ya. Nah, beda lagi kalau misalkan memang teman-teman itu tidak melakukan reset karena sekolah yang teman-teman tempati itu memang menyediakan formasi yang hanya teman-teman dengan guru yang lain dari sekolah lain juga yang bisa mengisi. Artinya guru honorernya itu cuma satu misalkan, sedangkan ada satu jatah formasi yang disediakan untuk peserta lain, maka itu teman-teman itu tidak perlu melakukan reset ya, seperti itu ya penjelasannya. Kemudian pelamar dari kategori honor swasta dan PPG itu bisa mengabaikan tombol reset ini teman-teman ya, karena kebetulan untuk lulusan PPG dengan guru honorer swasta itu nanti pemilihan formasinya kalau tidak salah itu di tahap 2 teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman guru swasta juga dengan guru PPG itu harus tetap mengakhiri pendaftaran hingga final resume, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada penjelasan terkait reset pendaftaran dari Ibu Nunuk ya, selaku sekretaris Dirjen GTK ya, seperti itu. Nah, di sini di Instagram teman-teman ya, di Instagram atas nama Rini Firviani 24 ya. Di sini beliau mungkin ini pastinya adalah guru honorer juga teman-teman ya, pastinya adalah merupakan guru honorer juga. Jadi Rini Fierna 24 ini, maaf Bu, mau bertanya ya. Dia bertanya di Instagram Ibu Nunuk Suryani. Maaf Bu, mau bertanya, misalkan di sekolah tidak ada formasi, kemudian saya akhirnya memilih salah satu formasi di sekolah lain dan 11 sekolah yang muncul, yang apakah saya harus reset juga? Terima kasih, mohon pencerahannya. Nah, di sini ya. Jadi pertanyaan ini tepat sekali ya. Misalkan di sekolah tidak ada formasi, kemudian saya akhirnya memilih salah satu formasi di sekolah lain dari 11 sekolah yang muncul, apakah saya harus reset juga? Terima kasih, mohon pencerahannya. Nah, di sini kita lihat jawabannya teman-teman ya. Kita lihat jawabannya dari Ibu Nunuk Suryani. Nah, di sini Ibu Nunuk Suryani langsung ya menanggapi ya. Di sini kata Ibu Nunuk Suryani ya, lebih aman riset ya daripada gugur di putaran pertama. Ya, ini sudah ditekankan langsung oleh Ibu Nunuk Suryani selaku sekretaris Ditjen guru dan tenaga pendidikan ya di Kemendikbudristek. Itu Ibu Nunuk Suryani langsung memang sudah menekankan lebih aman reset daripada gugur di putaran pertama. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Jadi meskipun memang teman-teman lulus seleksi administrasi itu ternyata belum bisa jaminan ya teman-teman ya, belum bisa jaminan untuk ikut seleksi kompetensi ya atau ujian kompetensi. Nah, karena apa? Karena bisa jadi kita gugur di putaran pertama jika memang tidak melakukan riset eh, pada saat pemilihan formasi kemarin yang seharusnya kita tidak melamar formasi tersebut karena memang sudah diisi oleh orang lain atau pelamar dari guru sekolah induk, sehingga pada saat nantinya teman-teman akan mengikuti ujian seleksi itu sekolah yang teman-teman lamar itu tidak terdeteksi, sehingga teman-teman tidak berhak untuk mengikuti ujian seleksi guru P3K di tahap 1 seperti itu ya, di alias gugur di putaran pertama, kata Ibu Nunung Suryadi seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan teman-teman ya. Nah di sini kemudian ada jawaban kedua dari Ibu Nunuk Suryani juga di sini teman-teman ya. Dia langsung menjawab yang pertama tadi atas nama Rini Ferviana 24, tetap lakukan reset. Setelah itu akan muncul kembali. Nah jadi teman-teman guru honor itu tetap melakukan reset. Setelah itu akan muncul kembali. Nah, untuk pendapat admin pribadi, jika memang anggaplah teman-teman itu meyakini bahwa sekolah yang teman-teman pilih itu memang tidak diisi oleh guru honor induk yang ada di sana, maka sebenarnya aman teman-teman ya, aman teman-teman itu tidak melakukan reset ya, aman menurut saya. Tapi jika memang ada, maka teman-teman wajib melakukan reset seperti itu ya, intinya seperti itu. Atau teman-teman ternyata memiliki sekolah induk yang sebelumnya hilang tetapi sudah muncul kembali dan menyediakan formasi linier untuk teman-teman guru honor sekalian, maka teman-teman guru itu wajib untuk tetap menekan tombol reset agar nantinya terkunci secara otomatis kembali di sekolah induk, dan itulah yang sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan peraturan Menparan RB teman-teman ya, seperti itu. Jadi betul-betul harus dipahami. Dan ini saya sudah jelaskan berulang kali teman-teman ya. Nah, di sini kata Ibu Nunung Suryani tetap lakukan reset, setelah itu akan muncul kembali. Dan di sini memang dikatakan lebih aman reset daripada gugur di putaran pertama. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini jelas lagi teman-teman ya, dikatakan ada yang bertanya, bagaimana dengan tidak mereset dan tidak kembali ke sekolah induk dan tidak sekali ke Embuk Nunuk Suryani, apakah ada konsekuensinya ya? Mohon penjelasannya. Di sini ada pertanyaan dari Enda Permata ya. Ini tentunya guru honor juga. Bagaimana dengan tidak mereset dan tidak kembali ke sekolah induknya? Apakah konsekuensinya? Nah, di sini langsung dijawab tuntas oleh Ibu Nunung Suryani ya. Di sini dijawab tuntas, Ibu Nunung Suryani, Enda Permata, di sekolah induk ada formasi linear harus reset ya. Kalau tidak tidak bisa ikut ujian tahap 1. Nah, di sini ya jelas sekali ya, ini yang admin bilang ya, jelas sekali admin bilang bahwa di sekolah induk kalau ada formasi linear harus reset ya, harus reset. Karena kalau tidak bisa, kalau tidak, maka secara otomatis itu tidak bisa ikut ujian tahap 1. Sekali lagi, tidak reset tidak bisa ikut ujian tahap 1. Nah, di tahap berapa kita bisa ikut ujian? Bisa jadi di tahap kedua atau di tahap ketiga. Seperti itu teman-teman, asalkan teman-teman lolos seleksi administrasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.